Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Nahnu safa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummatina wa ummatikum wa masyayikhina masyayikhikum. Khususan ila mu'allifat al-kitab bi-barakati wa karam nasallallahu al-barakata wasyafa'ah ijazah wassalamah sya'ulillah ilana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa a'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dunya wal akhirati amin. Amin. Pernah saya cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah pernah saya sampaikan cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sudah ya? Sudah pernah Sa'ad bin Abi Waqqas? Thalha bin Ubaidillah sudah. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah. Sahabat yang nomor 4 masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Di mana Nabi dalam satu hadis yang sudah pernah saya sampaikan, hadisnya dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaratun fil jannah. Ada 10 orang dalam surga, kata Nabi. Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Zubair, wa Thalha bin Ubaidillah, wa Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, kemudian Sa'id bin Zaid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah al-Jarrah, ada 10 orang sahabat. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id. Jadi kalau ada orang namanya Sa'ad, ada orang namanya Sa'id, itu beda ya. Sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang namanya Sa'id bin Zaid, ada Sa'id bin Jubair, macam-macam nama Sa'id banyak. Ada Sa'ad. Sa'ad ini orang kaya raya juga, Pak. Orang kaya, sahabat yang kaya. Waktu pernah punya anak satu, baru anak satu beliau mau meninggal, mau wasiat seluruh hartanya mau diwakafkan saja. Kata Nabi nggak boleh karena punya anak satu waktu itu masih. Beliau mau meninggal, ternyata umurnya panjang, Pak. Kanjeng Nabi tahu, sepertinya paham. Padahal beliau merasa sudah tidak kuat lagi. Akhirnya mewasiat bahwa seluruh hartanya akan diwakafkan di jalan Allah. Kanjeng Nabi nggak boleh karena kamu punya anak. Kalau begitu, 2/3 dari hartaku saya wakafkan. Tidak boleh, kata Nabi. Itu banyak. Kemudian berkata lagi, ya udah kalau itu separuh sajalah, separuh dari hartaku saya wakafkan di jalan Allah, sepertinya untuk anak. Tidak, kebanyakan. Kok Nabi kayak gitu? Terus kalau gitu sepertiganya saya Kanjeng Nabi diem. Terus Kanjeng Nabi dawuh begini. Engkau saat meninggalkan anak dalam keadaan mengemis-ngemis itu sangat lebih baik engkau meninggalkan anak tidak mengemis-ngemis ke orang. Artinya
Kamu jangan tinggalkan ketika mati anak-anakmu dalam keadaan melarat sampai jadi pengemis. Itu kata Nabi, Pak. Artinya kita diperbolehkan menyiapkan sesuatu, tinggalan, tabungan untuk anak. Itu boleh. Mempersiapkan harta kita untuk anak kita nanti. Mempersiapkan, itu boleh. Oh, jangan ngeluyur baik. Anak ada rezekinya sendiri gitu kan. Biarin aja. Nanti kita, iya ada rezeki, mas karena rezekinya. Tapi Nabi itu, zahirnya syariatnya ada, ditata. Orang tawakal. Tapi ikhtiar tetap usaha, tetap harus ada. Jangan meninggalkan sebelah. Tawakal kepada Allah, pasrah total. Terus kita nggak ada usaha untuk mengusahakan sesuatu. Itu salah besar. Kajian Nabi itu pernah, pada zaman Nabi masih ada orang naruh ontanya di luar tanpa diikat kuda, tanpa diikat. Dia masukkan aja. Kamu sini bawa apa? Bawa kuda kan Nabi. Di mana? Itu di luar. Diikat enggak? Enggak. Tawakal kepada Allah. Kayak gitu. Kajian Nabi, bukan itu tawakal. Kamu ikat gitu. Terus kamu tawakal kepada Allah. Ada usahanya. Wong tawakal ke pasrah total baik. Lah sampean rumah dibuka malam gablak-gablak aja. Jendela rumah, pintu, tawakal saja kepada Allah. Maling ada maling, enggak ada maling, terserah. Tawakal itu bukan gitu. Ya jangan membuang satu. Ikhtiar harus ada. Tawakal kepada Allah itu jelas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas dilarang oleh Nabi. Artinya apa? Jangan pernah meninggal anak kita dalam keadaan mengemis-ngemis, itu nggak boleh. Asal hukum mengemis itu haram. Asalnya Pak, haram. Tapi kemudian ada yang mubah, boleh. Ini yang dimaksud adalah mengemis yang menjadi pekerjaannya. Meminta yang menjadi pekerjaannya. Minta-minta aja pegawainya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar minta rokoknya, minta anu dong, minta jagung, minta campu, atau bolet, atau minta itunya lah. Itu mas sekedar minta biasa. Bukan menjadi mata pencaharian. Itu nggak apa-apa. Yang dilarang itu apa? Mengemis menjadi mata pencaharian dia, itu nggak boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya hanya sepertiganya saja. Nah yang lain untuk anak-anaknya. Ternyata dia sehat lagi. Dia umurnya panjang. Punya anak banyak gitu. Punya istri lagi, anaknya banyak. Wah, hartanya malah berlimpah-limpah. Padahal beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kama ra'aitani ana dzumalin." Ya Rasulullah, engkau tahu aku kan dzumalin. Tuh zaman dulu. Orang sugih yang ngaku. Rasulullah, kau lihat aku kan orang kaya kan, dzumalin gitu. Ngomong bahasanya kalimatnya itu, Pak. Ana dzumalin, seperti engkau lihat. Aku kaya raya. Selama ini kajian Nabi tidak pernah mencela orang kaya, Pak. Utsman bin Affan kaya raya. Abdurrahman bin Auf kaya raya, bisnismen. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Abu Hurairah melarat. Ya ada yang melarat, ada yang kaya begitu. Tapi tidak mencela tentang masalah kaya miskin. Karena kaya dan miskin bukan ukuran seorang itu mulia di hadapan Allah. Tapi bagaimana ketika kaya dia pandai bersyukur. Itu mulia di hadapan Allah. Ketika melarat dia itu sabar. Itu mulia di hadapan Allah. Jadi masalah harta adalah al-malus soleh firrojulis soleh. Itu intinya Pak. Perhatikan. Al-malus soleh firrojulis soleh. Harta itu akan baik jika dipegang oleh orang baik. Harta itu baik jika dipegang oleh orang baik. Al-malus soleh firrojulis soleh. Jadi tidak menghinakan harta. Kita tuh pergi haji butuh duit. Kita bikin rumah butuh duit. Anak sekolah butuh duit. Kita makan butuh duit. Bukan mencela hartanya, bukan. Tapi harta itu akan baik jika dipegang oleh orang baik. Artinya tasarrufnya dia benar. Penggunaannya dia benar. Dalam mencarinya benar. Jadi orang yang disebut dengan zuhud, itu orang yang bukan yang melarat, kere, pakainya compang-camping. Bukan. Zuhud bisa jadi dia itu dikelilingi oleh harta benda. Dia punya mobil mewah, punya sawah, rumah megah, istrinya wah banyak. Tapi nih Sudi,
Dia peroleh harta benda itu dengan cara yang halal. Mencari yang halal. Zakatnya jalan. Sedekahnya jalan. Harta itu tidak nempel di hatinya. Itu namanya zuhud itu. Walaupun banyak hartanya. Jadi jangan pengertian orang zuhud itu orang yang anti harta, anti dunia. Enggak. Nabi tidak pernah mencela Abdurrahman bin Auf. Tidak pernah. Enggak. Yang miskin banyak, sahabat yang kaya juga banyak. Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat yang zumalin, yang kaya raya. Miliunernya, miliardernya sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang keempat masuk Islam. Orang yang keempat masuk Islam. Baru sedikit. Dan beliau menerima banyak siksaan di dalam perjalanan Islamnya. Nah, siapa tiga orang itu? Abu Bakar Siddiq, Zaid bin Harithah, dan Ali bin Abi Thalib. Yang tiganya. Yang keempat baru Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Umar bin Khattab itu masuk Islam nomor 40, Pak. Orang yang ke-40. Sayyidina Umar. Udah nyiksain orang Islam dulu tuh. Udah jotosin, gebukin orang-orang Islam dulu. Umar bin Khattab, makanya kan Nabi, aduh khawatir banget dengan adanya Umar ini. Orang Islam tuh takut banget sama Umar. Karena jawarannya orang jahiliyah, jagoannya waktu itu adalah Umar dan Amr. Ya, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal itu namanya. Ya. Sampai kan taunya Abu Jahal. Nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Nah, orang Islam merungkut-merungkut. Dua orang ini, Masya Allah, galaknya bukan main. Makanya Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah berikan salah satu di antara Umar atau Amr untuk kami, untuk saya, untuk memperkuat agama. Yang dapat hidayah adalah Umar bin Khattab. Gitu. Jadi dulu, siapa yang masuk Islam? Siapa? Bunuh. Nah, sekarang sudah masuk Islam nih. Siapa yang menghina Muhammad? Siapa yang gak masuk Islam? Jadi gitu, pada takut juga dengan Umar. Umar jadi gagah ini. Dulu Khalid bin Walid, ketika menjadi musuh, perang Uhud masih jadi kafir itu. Khalid bin Walid. Dia yang membokong dari belakang pasukan rumah. Pasukan panah. Ketika pasukan panah itu turun ke bawah, tinggal 10 orang. Yang pasukan panah itu semua jumlahnya 50 orang, Pak. 50 orang. Ketika kalah, orang kafir itu kalah, perang Uhud itu kalah sudah. Mereka pikir, orang di atas ini, perang sudah selesai. Sebagian pada kabur, sebagian pada mencopoti pakaian perangnya, pedangnya ditumpahin sebagai harta rampasan perang, sebagai tanda kalah. Difikirnya perang usai. Turun. Kata komandannya, jangan turun. Jangan. Belum selesai. Itu sudah pada menyerah. Itu pada turun. Kocar kacir pada pergi. Pasukan panah ditempatkan di atas itu. Turun, sudah selesai perang. Jadi pada turun. Tinggal 10 orang. Kurang. Dari 10 orang kurang. 9, 8. Pokoknya haditsnya itu riwayatnya antara 1 sampai 10. Berarti enggak 8 atau 9. Di atas itu. Jangan turun dulu. Dengar kata Nabi. Ingat kata Nabi. Nabi kan jangan pernah turun. Jangan pernah meninggalkan pos panah itu sebelum ada aba-aba selanjutnya. Siap kan Nabi? Menang atau kalah, semua ada perintah untuk turun, jangan. Ternyata mereka turun karena melihat sudah selesai. Akhirnya Khalid bin Walid ini yang sudah memakai kuda dengan pasukannya muter naik ke atas gunung, kemudian Gunung Rumah namanya, dekat dengan makam syuhada Uhud di sana. Yang pernah ke sana pasti tahu. Gunung Rumah. Kalau Uhud itu panjang banget. Gunung Uhud itu panjang banget Uhud itu. Nah, kalau yang kecil sekarang udah pendek tuh. Gunung Rumah namanya, ada sebelahan itu sama makam syuhada Uhud. Itu namanya dulu pasukan panah tuh di situ. Akhirnya dibokong dari belakang, akhirnya kocar-kacir yang 9 orang terbunuh semua. Itu Khalid bin Walid. Nah, tapi setelah masuk Islam datang pada Nabi, orang itu kalau sekarang mah di ring 1, ring 2, ring 3 gitu sampai ke tempatnya Kanjeng Nabi gitu. Di perkemahan waktu itu lagi bukan di masjid. Ada Khalid, cegat lagi. Ngapain? Aku tidak butuh kalian. Aku butuh Muhammad. Bawa pedang kan, Pak? Langkai dulu mayat kami. Aku tidak perlu dengan kroco-kroco kayak sampean. Gak penting. Aku butuh Muhammad.
Pada takut juga. Nah, akhirnya satu pos, dua pos, pada takut semua. Aku tuh tidak mau bunuh Muhammad, enggak. Tapi ente bawa pedang gitu kan. Udah jangan macam-macam lah, gitu. Akhirnya sampai di hadapan Rasulullah, tuh bawa pedang itu. Dan ternyata akhirnya mau masuk Islam itu, Pak, mau syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pedang ini sebelumnya sudah syahadat itu. Sebelumnya pedang ini sering memakan kaum muslimin. Aku tinggalkan sekarang pedangnya. Gak akan pakai pedang ini lagi. Apa kata Nabi? Ambil kembali pedangnya, cabut kembali. Sekarang gunakan untuk melawan pasukan untuk kaum musyrikin. Kayak gitu. Siap aja Nabi. Jadi pedang yang sama yang dulu pernah untuk bunuhin orang Islam, sekarang akan digunakan untuk perang dengan orang kafir. Khalid bin Walid. Judulnya Asadullah, sama dengan itu. Macannya pangeran. Nah, sama dengan Hamzah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang keempat masuk Islam, yaitu Abu Bakar, Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Wa huwa ahadu akhwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa min Bani Zuhrah wa Banu Zuhrah hum ahlu ummin Nabi Aminata binti Wahbin. Jadi dengan kanjeng Nabi itu masih ada saudaraan bibi ya, dari istri dari ibu Nabi Aminah. Karena Aminah ini jalurnya dari Bani Zuhrah. Sementara Sa'ad itu kesananya adalah dari Zuhrah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Pada waktu mau masuk Islam, ibunya kan nggak mau makan, ya. Sampai kemudian berhari-hari sampai ceking. Tahu ceking, Pak? Kurus banget. Kata ibunya nih, pokoknya kalau kamu tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari agama Muhammad, ibu tidak akan makan-makan. Gak mau makan, gak mau minum. Sangat di antara dua pilihan. Ya Allah, kasihan amat. Dia kan sayang banget sama ibunya. Tapi ibunya ngancam begitu, Pak. Kalau kamu masih tetap mengimani agamanya Muhammad itu, ibu tidak akan makan, nak, tidak akan minum. Ya sok wae atuh. Pokoknya aku sudah beriman kepada Allah. Iman itu mahal. Sampai akhirnya ibunya nyerah. Udah lunglai, Pak. Bener-bener. Saat nangis, sangat, ya Allah, kasihan ibu. Tapi gimana? Dia sudah beriman kepada Allah, nggak mau murtad. Akhirnya, ibunya mau, Bu, sampai kapanpun, saya tetap beriman kepada Allah gitu. Saya tetap mengikuti Rasulullah. Agama yang hak, agama yang benar gitu. Ibunya udah nyerah. Pada akhirnya nyerah juga. Udah greget ibunya. Akhirnya makan, minum juga ibunya. Udah mulai gitu. Ya sudah nyerah karena betul-betul imannya sudah kuat sekali. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Qur'annya kayak gitu. Sepanjang tidak menyuruh maksiat kepada Allah, apalagi murtadnya, kita itu wajib taat kepada kedua orang tua. Tapi kalau menyuruh maksiat kepada Allah, haram hukumnya mengikuti orang tua. Nah, judi yuk. Nah, nggak boleh tuh. Nah, colong itu, curi motor itu. Nggak boleh itu. Nggak boleh dituruti. Apalagi murtad iman. Keluar dari Muhammad. Nggak mau. Tapi kata Quran, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Tapi tetap pergauli ayah ibumu yang kafir itu dengan yang baik. Cara yang baik. Bermuamalah yang baik. Satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas lewat bertemu dengan sekelompok orang-orang kafir. Di situ ada Abu Jahal. Abu Jahal tanya kepada Sa'ad, "Mada taqulu fi alihatina?" Aku pengen tahu sekarang, "Hei Sa'ad, aku dengar kau masuk agama Muhammad ya?" "Iya." "Komentarmu tentang Tuhan kami apa?" Fa ajaba Sa'ad radhiyallahu anhu, "Innaha ahjarun samma'un la ta'fa wa la tadur." Tuhan-Tuhanmu itu hanya batu, samma'u, budek, la tanfa, tidak bisa memberi manfaat, wa la tashfa, tidak bisa menolong.
Wong batu dipahat sendiri, dibuat sendiri, disembah sendiri. Mikir coba. Budeg, mata diem bae, ditotok diem bae. Didudukin diem bae, dijewer diem bae. Oh, Tuhan begitu. Otaknya di mana tuh? Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Itu beda-beda tempat itu, Pak. Latta, Uzza, bukan satu. Kalau yang di 313, berhala yang di sekeliling Ka'bah, yang paling dimuliakan satu pimpinannya di dalam Ka'bah. Tempatnya dalam Ka'bah. Namanya Hubal. Siapa, Pak? Hubal. Hubal itu berhala yang berada di dalam Ka'bah. Yang dikelilingi oleh berhala yang 313 mengelilingi Ka'bah. Taruhnya di dalam. Itu orang-orang kafir. Kalau ada sesuatu masalah apapun itu, datang ke Hubal. Hubal. Ngomong Hubal. Bal, minta tolong Bal. Macam-macam. Kalau Uzza itu ada, kalau Uzza itu bukan berhala berbentuk patung, tetapi syajarah. Pohon, namanya Uzza. Mereka disembah oleh kelompok atau kaum Ghatfan. Nah, Khalid bin Walid ini yang disuruh oleh Nabi kemudian untuk memotong pohon tersebut yang dimuliakan oleh mereka. Nih, pada waktu Khalid bin Walid diperintah Rasul untuk memotong pohon Uzza, itu ini Pak, nongol setan perempuan berwujud. Kharajat minha syaitanah nasyiratu sya'riha da'iyatu wailiha wadi'atan yadaha ala ra'siha. Setan itu rambutnya panjang. Perempuan, dia meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Tuhannya keluar berbentuk kharajat minha syaitanah. Setan keluar, ampun. Ada setan. Jadi setan itu kalau menampakkan diri kepada manusia, bisa. Tetapi mereka yang biasanya punya kemampuan untuk mewujudkan dirinya bisa dilihat manusia itu setan yang punya keistimewaan, punya kekuatan lah. Secara umum tidak bisa. Tidak bisa. Setan. Nah, iblis juga pernah berwujud manusia pada waktu ngepung rumahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi meninggalkan rumah itu, ada setan iblis di situ, di luar bersama orang-orang kafir yang mengepung rumah Rasulullah. Rasulullah meninggalkan rumah itu bersama Abu Bakar Siddiq, meninggalkan Sayyidina Ali tidur diselimuti oleh Rasulullah, gitu ya. Itu ada iblis. Iblis itu berwujud laki-laki, di situ ada. Berarti kayak gitu. Mewujudkan diri sebagai manusia, bergabung dengan orang-orang yang sedang mengepung. Tapi Kanjeng Nabi keluar, baca surat Yasin sampai pada ayat apa tuh? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka tidak ada yang melihat. Wajar bawa debu, lemparin ke depan, war. Orang pada pelangap-pelonga, Kanjeng Nabi terus Abu Bakar. Nggak ada yang lihat. Kalau zaman sekarang namanya ilmu apa tuh, lamuran ya. Pelamuran gitu. Orang lain tidak bisa melihat. Ada, bukan ngilang Pak, ada. Cuman orang nggak lihat. Gitu. Kanjeng Nabi pakai surat Yasin itu. Makanya banyak ulama yang mengamalkan ayat itu tuh. Wajian yang dibaca 13 kali setiap malam itu. Tanda. Ada lagi yang mengatakan Uzza itu adalah pohon, ya, yang disembah oleh orang-orang Ghatfan. Mereka membangun rumah sebagai tempat peribadatan, dijaga oleh penjaganya dari Bani Sormah bin Murrah. Nah, kemudian Khalid bin Walid diperintah Nabi untuk memotong pohonnya dan menghancurkan rumah tersebut
wa ahraqas samurah, dan membakarnya. Itu Khalid bin Walid. Dah. Ketika ketemu dengan orang-orangnya Abu Jahal, Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Faqala Abu Jahal, kadzabtum, koplok kau. Kata Abu Jahal kayak gitu. Kadzabtum, bohong kamu tentang Tuhan kami. Dulu kamu kan sembah-sembah juga. Ya sekarang aku gak mau. Gak mau nyembah. Akhirnya gimana? Fa'ajaba Sa'ad, bal antumul kadzibunal khasi'un. Thumma ma labithal fariqani. Kemudian dua kelompok itu tawuran. Anishtabaka wadakhala fil iraqi. Lanya panjang. Fariqan. Karena dua kelompok. Anishtabaka saling berhadap-hadapan. Wadakhala terjadilah fil iraqi. Mereka bertawuran. Wa kana biyadi Sa'ad azmu ba'ir. Sa'ad itu bawa azmu ba'ir. Azmun itu apa? Tulang. Ya. Lahmun daging. Azmun tulang onta, bawa tulang onta senjatanya. Belum ada samurai, belum ada celurit kayak orang Madura. Banyak bawa itu pas lagi bawa tulang onta. Fadaraba bihi ahada ashabi Abi Jalin fashajja ra'sah. Fadaraba bihi, dengan itu dia memukul salah satu teman kelompok Abu Jahal, fashajja ra'sah, sampai kena kepalanya. Wa darabul akhar, tapi dia lupa dari sebelah kirinya, wa darabul akhar ala udhunihi. Dia juga dihajar lagi dari sebelah kirinya, kena kuping, fasala damu Sa'din, kupingnya keluar kecap, keluar darah. Sa'ad juga keluar darah apa kupingnya? Yang tadi dipentung juga keluar darah kepalanya, Sa'ad keluar darah juga telinganya, keluar darah. Wa tadakhala ba'dul marrah, lagi berantem, datanglah sekelompok orang, wa tadakhala ba'dul marrati fa farraqu bainal mutakhasimain. Kemudian mereka melerainya dan selesai. Wa ada Sa'ad wa rifaquhu, Sa'ad kembali bersama kelompok kecilnya menghadap Nabi. Wa kana jurku Sa'din yang zifu daman, darah itu masih mengalir dari telinganya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadul karimah, Nabi meletakkan tangannya yang mulia itu ala jurhi Sa'din, di atas luka si Sa'ad, kupingnya. Waqal fi sabilillah damuka ya Sa'ad. Darah ini adalah darah pertama yang keluar dari tubuh seorang muslim dalam perjalanan Islam. Karena baru sedikit kan? Nah ini Sa'ad. Fakana awla damin yus'alu fil Islam, yang yusalu yang dialirkan fil Islam untuk Islam. Ini adalah darahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya sembuh, rapat, tidak ngalir lagi. Nah. Hajar Sa'ad. Sa'ad adalah salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi karena perintah Allah, bersama Nabi dan para sahabat-sahabat yang lain. Dan ikut berbagai macam pertempuran melawan orang kafir dan musyrik. Dan dia adalah salah seorang pejuang yang tangguh, yang gagah berani dan tidak pernah takut mati. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu ahli panah. Nah, ahli panah zaman Nabi itu Sa'ad. Sa'ad itu kalau panah selalu tepat, Pak. Selalu tepat. Nah, waktu perang Uhud, ayo Sa'ad, irmi ramyaka. Terus doakan, ya Allah, semoga engkau saddid ramyahu. Ya Allah, kuatkan kuatkan panahnya, arahnya, tepatkan ya Allah. Karena Sa'ad itu memang terkenal dengan ahli panah. Sekali panah diincar satu, terus kena mati itu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perang Badar Kubro pada tanggal 17 Ramadan terjadinya. Ya, Sa'ad dan adiknya bernama Umair ikut daftar perang. Faqad kana Umar waqta idzin fatan hadatsan lam yatajawaz al-hulum illa qalila. Baru saja baligh, sedikit aja waktu, masih kecil. Namanya Umar, baru akil baligh. Mau ikut perang, daftar. Wa indama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafaqqadu junudahu qabla ma'rakah. Kanjeng Nabi kan biasa menyiapkan pasukan perang nih. Kalau lagi perang pada baris, Kanjeng Nabi siap perang. Kanjeng Nabi muter melihat kesiapan pasukan, komandan. Si Umar ini ikhtaba'a Umar khaufan min ayyarahu Rasulullah fayaruddahu li sighari sinni. Jadi si Umar ngumpet karena takut ketahuan Nabi. Masih kecil badannya Umar ini. Pada siap
Yang depan gerak. Ya semuanya kalau jam siap gerak. Kajian Nabi meriksa semua perlengkapan senjata, apa orang-orangnya. Oh, kajian Nabi keliling. Umernya, keliling. Dia itu masih kecil, baru saja umur berapa belas tahun masih baru balik. Dia sembunyi Umernya, takut ketahuan Kanjeng Nabi. Terus walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam absarahu. Kanjeng Nabi ternyata lihat, ngumpet kan? Kelihatan kakinya ya. Kaki siapa itu kecil itu di balik tentara yang lain? Hei, Kanjeng Nabi. Kaki siapa itu? Diam aja umat. Pas tongol, lihat ke sini. Saya Rasul. Nah, Kanjeng Nabi, kamu ngumpet, Kanjeng Nabi ini. Waraddahu. Terus sini. Kamu masih kecil, kamu mau ikut? Iya, jangan. Kamu masih kecil. Tenagamu belum hebat. Pakaian perang saja dari besi. Topi dari baja. Bawa pedang. Kamu bawa bajunya sudah sempoyongan. Ini bawa ini, belum bawa pedang. Dah jangan. Faja'ala Umar yabki. Umar nangis. Nangis, Pak. Enggak boleh, Pak, Nabi, enggak boleh. Nangis. Hatta raqalahu qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati Kanjeng Nabi sedih ngelihat dia. Kenapa nangis? Aku pengen ikut perang ya Rasul, pengen ikut berjihad. Subhanallah. Hatinya itu Pak, enggak ada takut mati. Untuk ngikuti Rasulullah, dampingi Rasulullah, pengen memperjuangkan agama. Enggak ada takutnya. Senang pengen jemput. Perang itu senang banget. Kenapa kamu nangis? Engkau larang aku nangis, aku pengen ikut. Akhirnya Kanjeng Nabi fa'ajazahu. Ya sudah kalau gitu. Masya Allah Kanjeng Nabi. Hatinya sudah terpancar iman begitu kuat. Siap berkurban untuk agamanya. Ya sudah kalau gitu boleh. Wasamahalahu bil musyarakati fi hadil ma'arakah. Fa fariha farahan syadida. Boleh Kanjeng Nabi? Boleh. Wah, langsung yang tadinya nangis tersenyum gembira, ceria lagi. Siap Kanjeng Nabi ikut. Fariha Sa'dun. Sa'ad juga senang melihat adiknya jadi ikut. Wa madaya ma'an li muqabaratil a'da wa i'la'i kalimatillah. Akhirnya dengan susah payah dia pergi bawa pakaian perang, bawa pedang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ikut jalan sama pasukan-pasukan yang lainnya. Umar tuh. Walaman tahat al-ma'rakah, ketika perang selesai, ada Sa'dun ilal Madinah wahidan. Tadinya kan berduaan terus nih sama Sa'ad kakaknya. Pas balik selesai perang, Sa'ad baliknya sendiri. Artinya enggak bareng lagi sama Umar. Kemana Umarnya? Ba'da an saqata Umar syahidan ala ardi Badrin. Baru ikut perang, akil baligh, baru ditaklif oleh Allah tugas-tugas agama, baru menjalankan kena perintah, sholat perintah, baru baligh, dan dia mengakhiri hidupnya ya, di medan perang sebagai syahid, mempersembahkan dirinya di hadapan Allah, darahnya, nyawanya untuk agamanya. Subhanallah, luar biasa. Umurnya baru sebentar kan, berarti kan dihitungnya. Karena baru balik kan. Tapi dia kemudian menjadi syahid. Kita yang diberikan umur panjang masih lelemoteh ibadahnya itu sudah mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah. Wa fi yaumi Uhudin, dan di perang Uhud, si Sa'ad ini adalah salah satu orang yang berada di samping Rasulullah, yang mencegah, yang menahan laju panah, pedang, apapun yang menyambar-nyambar menuju ke badan Rasulullah. Dia memakai panah. Irmi Sa'ad kata Rasulullah, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watah. Nah ini nih. Ya Allah, kuatkan, hebatkan, tepatkan panahnya. Jadi setiap saat mana pasti tepat. Doa yang kedua oleh Nabi, wa ajib da'watah. Ya Allah, kalau saat berdoa, kabulkanlah. Dari doa ini, Sa'ad setiap kali berdoa kepada Allah, dikabulkan terus. Beliau selalu ingat doa Nabi waktu perang Uhud. Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'watah. Itu sampai perjalanan panjangnya saat itu, kalau minta kepada Allah, makanya malu minta doa kepada Allah.
Karena kalau minta dikasih. Berah doa Nabi tadi, permintaan Nabi. Nabi yang minta kepada Allah, ya Allah, jawab kalau dia doa, jawab kalau kasih kalau si Sa'ad itu minta. Jadi Allah selalu memberinya. Karena apa? Karena permintaan Nabi. Makanya si Sa'ad itu kalau doa malu-malu, takut pasti dikasihnya, malu. Enggak. Sudah habis? Ya, dua lagi. Nanti akan dilanjutkan untuk perang Qadisiyah pada waktu Futuhal Iraq, ya. Ya, masih Sa'ad bin Abi Waqqas nanti kita memimpin. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma